Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Untuk memulai pelajaran hari ini, ya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin dengan doa. Berdoa teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, ada baiknya kita sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa. Silakan Tuh Ayu dipimpin teman-temannya. Berdiri. Kita bela bersama Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Bapak absen dulu ya. Aisyah Rahma, Ayu Sarita, Dela Widya, Dwi Putri, Pari Maulana, Haris Rusli, Isyana Puza, Ria Rahmawati, M Habib, M Hafiz, M Raka, M Wira, Melisa, Mufri Anggara, Muhammad Dafa, Muhammad Zaki, Mutiara Putri, Rapa Reza, Rahma Putri, Selvia Revalina, Hadir Pak. Septian Dwi, Trisha Aprilia, Umi Dewi, Hadir Pak. Valentino Zaki, Zahra Adina. Hadir. Oke, semua masuk ya, hadir ya. Terus kelas ini sebelum kita mulai, oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau semua dalam keadaan baik, berarti kita siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, ya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Pak mau mengingatkan untuk materi minggu lalu itu kita sudah mempelajari yang namanya konsep musik barat, ya, konsep musik barat berkaitan dengan pertemuan pada hari ini, ya. Siapa yang tahu apa itu konsep musik barat? Ayo, Pak. Silakan. Jadi konsep musik barat menurut yang dijelaskan Pak kemarin yaitu ide atau gagasan yang mendasari dihasilkannya keindahan bentuk, harmonisasi, ekspresi, emosi musikal yang berasal dari budaya bangsa barat. Oke. Nah itu konsep musik barat, ya. Jadi harmonisasi, tempo, melodis, harmonis itu berasal semua dari situ. Nah kalau kita bisa membaca notasi, ya, itu awalnya semua dari sana, ya. Jadi bukan jadi kita belajar dari sana, dari notasi balok kita terjemahkan ke notasi angka. Nah itu semuanya berawal dari konsep musik barat, ya. Nah kemudian untuk materi pada minggu ini itu kita akan mempelajari bagian dari musik barat itu tentang tangga nada, ya. Tangga nada lebih ke diatonis, bukan pentatonis, ya. Jadi tangga nada diatonis ke konsep musik barat. Ya, kemudian lebih spesifik nanti kita akan belajar di tangga nada mayor, ya.
Sebelum ke sini, ada yang tahu tangga nada itu ada berapa? Ada yang tahu? Hah? Ya, B. 7 apa aja itu? C D E F G A B C C D E F G A B. Nah itu lebih ke tangga nada mayor, sudah spesifik ya murid. Nah jadi tangga nada itu yang diakui itu ada diatonis, pentatonis, sama kromatis. Nah itu nanti Pak jelaskan di situ. Ya. Kemudian manfaat dari pembelajaran kita, ketika kalian bisa memahami materi pada pertemuan kali ini, nanti kalian akan bisa memahami bagaimana itu memainkan sebuah notasi dengan nada dasar yang telah ditentukan. Nah, jadi itu manfaat yang akan kalian dapat. Mungkin selama ini kalian memahami untuk tangga nada do re mi fa sol la si do itu hanya ada pada nada E mayor ya, atau C sama dengan do ya, atau kalau di pianika itu ditekan itu seperti semua. Nah, padahal itu salah. Yang benar adalah letak do re mi fa sol la si do bisa di mana-mana tergantung posisi nada dasar yang telah ditentukan. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini ya ada kompetensi dasar. Bisa kalian lihat di depan ya, kompetensi dasar yang harus kita selesaikan itu 3.1 memahami konsep musik barat. Kelihatan kan yang di belakang? Oke. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang harus kita selesaikan itu di 3.1 mengidentifikasi tentang tangga nada diatonis. Kemudian 3.1.2 menjelaskan pengertian tangga nada mayor. Lalu 3.1.3 menganalisis tanda kromatik crash ya. Lalu selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan di situ, lihat peserta didik atau kalian sebagai siswa harus mampu mengidentifikasi tangga nada diatonis melalui penjelasan dari Bapak dengan baik. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tangga nada mayor melalui kegiatan membaca atau literasi dengan baik. Nanti ada di buku paket kalian itu ya materinya. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis tanda chromatic crash melalui tayangan gambar atau PowerPoint dengan baik. Nah, nanti Pak jelaskan lewat tayangan gambar ini. Ya, itu tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan ya. Nah, kemudian penilaian pembelajaran, perhatikan. Penilaian pembelajaran itu Bapak menilai sikap, ya sikap. Ya. Itu non tes, pengamatan. Lalu pengetahuan itu tertulis, begitu juga dengan presentasi kalian nanti ya. Lalu instrumennya untuk sikap observasi ada lembar observasi. Lalu untuk pengetahuan itu nanti ada LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan, baik itu bentuknya presentasi maupun bentuknya tertulis ya. Paham ya? Paham. Oke. Nah, ini materi pembelajaran. Oke, perhatikan untuk materi pembelajaran tangga nada. Perhatikan itu. Tangga nada adalah susunan yang berjenjang dan berasal dari nada-nada pokok dari sebuah sistem nada. Tangga nada juga merupakan susunan dari sebuah nada yang dirangkai dengan menggunakan rumus interval dari nada tertentu. Di dalam tangga nada terdapat 3 jenis tangga nada yang berbeda-beda, antara lain tangga nada diatonis, pentatonis, dan juga kromatis. Ya, nah itu ada 3. Nah yang kita pelajari itu yang diatonis, konsep musik barat. Nah nanti untuk pentatonis sama kromatis kita pelajari untuk di pertemuan selanjutnya ya. Sampai situ paham ya, ada juga ya. Untuk diatonis ke barat, pentatonis lebih ke musik daerah ya. Elok, celebro itu tahu kan? Nah, kalau kromatis lebih ke penjabaran dari tangga nada diatonis, lebih tinggi lagi untuk musik-musik jazz, ya, rock, blues seperti itu ya. Nah, ini tangga nada diatonis. Jenis tangga nada yang pertama adalah tangga nada diatonis. Tangga nada yang satu ini merupakan tangga nada yang memiliki 7 nada yang berbeda dalam 1 oktav ya. 7 nada tersebut nantinya akan diakhiri dengan 1 nada yang berulang. Tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis,
pertama adalah tangga nada mayor dan yang kedua tangga nada minor. Oke, coba kamu buka bukumu ya, itu di halaman 56 ya. Di halaman 56. Ya. Nah, jadi kalau ditanya tangga nada mayor itu apa, Pak? Nah, itu sama pengertiannya dengan diatonis. Yang membedakan rumus intervalnya ya. Jadi rumus intervalnya antara mayor dengan minor. Nah, yang akan kita pelajari itu yang mayor dulu, belum yang minor. Paham ya? Oke. Lalu selanjutnya untuk tangga nada pentatonis. Nah, itu kamu perhatikan pada sebuah musik jenis tangga nada ini memiliki 5 nada yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda sehingga nada ini memiliki 5 nada dalam satu oktav ya. Biasanya itu G rolu manem atau G rolu 4 manem kayak gitu ya. Jadi ke velok atau selendro itu pentatonis. Lalu selanjutnya tangga nada kromatis itu memiliki 12 nada yang tersusun dengan interval setengah nada. Nah, ini lebih kompleks lagi penjabaran dari tangga nada diatonis. Paham ya? Sampai di situ ada yang ingin kalian tanya? Ada? Jelas? Oke. Nah, kita sudah masuk ke tangga nada diatonis. Perhatikan di situ, tangga nada diatonis itu berasal dari kata dia yang berarti dua dan tonis yang berarti hal yang berhubungan dengan nada. Oke. Disebut demikian karena dalam sistem tangga nada diatonis terdapat 7 nada yang bila dirinci terdapat 5 nada berjarak sama, satu jaraknya sama itu 1, dan 2 nada berjarak setengah. Ada 2 nada yang berjarak setengah. Dengan demikian tiap nada utuhnya masih dapat dibagi lagi menjadi 2 atau semitone setengah nada. Tangga nada diatonis terdiri atas 7 nada yang berinterval menggunakan tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terbagi lagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor ya. Nah, perhatikan, kita bahas dulu yang tangga nada mayor. Susunan dari 7 nada yang diakhiri dengan nada ke-8 yang apabila dibunyikan dengan vokal atau instrumen itu menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Perhatikan. Nah, ini rumusan interval dari tangga nada mayor. Oke, perhatikan. Kalian lihat ini ada pianika, ya, ada pianika. Di sini ada 2 versi, ada yang tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang C, D, E, F, G, A, B, C, ya. Nah, ini menurut kalian yang benar yang mana sebelum Pak masuk ke situ? Oke, yang benar yang ini ya. Nah, tapi kenapa ketika di masyarakat atau orang umum yang bukan di bidang musik mengetahuinya kalau ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do di sini? Ada yang bisa menjelaskan? Hah? Sarah? Berapa? Jawabannya simpel karena mereka belum mengetahui yang namanya rumus interval. Nah, jadi mereka belum tahu rumus interval itu. Nah, jadi di musik itu juga ada yang namanya rumus, bukan cuma matematika. Nah, dalam menentukan sebuah solmisasi itu juga ada yang namanya rumus. Oke, perhatikan. Kalau C sama dengan do, C sama dengan do. Ini rumusnya. Ini tangga nadanya. Do-nya di sini, re-nya di sini, mi-nya di sini, fa-nya di sini, sol-nya di sini, la-nya di sini, si-nya di sini, do-nya di sini. Ya, perhatikan.
untuk menentukan rumusnya. Jarak do ke re itu berapa di situ di bukumu ya? 1. Oke. Re ke mi? 1. Oke. Mi ke fa? Oke. Kemudian fa ke sol? 1. Sol ke la? 1. La ke si? 1. Si ke do? Tengah. Oke, tengah. Nah. Ada yang bisa menjelaskan kenapa dari mi ke fa itu setengah? Kenapa si ke do itu setengah ini? Ini khususnya ini. Hah? Tidak melewati karena nggak ada sifatnya. Karena melewati tercita. Coba berdiri. Kalau itu kita berdiri ya. Karena melewati tercita, Pak. Jadi setengah. Karena melewati Ada tercita. Terus tadi 1. Ada satu, Pak. ada yang bisa memperbaiki. Kita dulu. Ayo. Ini ya. Itu Pak, itu ngambil yang tengah karena di sininya itu ada tercita di bawahnya itu. Nah, Oh, kalau jadi yang satu kan ada sistemnya. oke, Bagus, Pak. ya. Nah, jadi boleh ulang sekarang. Oke. Ya. Jadi untuk itu kenapa setengah? Karena tidak ada nada yang dilangkahi, ya. Tidak ada nada yang dilangkahi. Nah, ini Pak buat gambar. Nah ini ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi re ke mi ini tidak ada hitam. Jadi dia bersampingan, itu tidak ada nada yang dilangkahi. Paham ya? Kemudian si ke do juga setengah, tidak ada nada yang dilangkahi karena ada touch hitam. Nah kalau do ke re ada yang dilangkahi, cis. Nah cis. Kalau dinaikkan setengah itu namanya cis ya. Kemudian D, dis. Nah ini fish, dis, ais. Nah ini ya. Nah ini karena ada nada di situ yang dilangkahi. Kalau untuk do ke re ke mi, fa ke sol, sol ke la, fa ke si. Paham ya? Paham? Oke. Nah kalau di sini normal, kita menekannya itu normal ya. Oke. Jadi semua ditekan di touch putih. Nah itulah kenapa orang umumnya yang tidak mengetahui musik itu pahamnya do re mi fa sol si do di situ, terutama di pianika atau di piano, karena memang dia tidak memahami yang namanya rumus interval ini. Nah kalau G sama dengan do berubah nanti. Nah kita akan buktikan nanti. Nah, ya. Nah untuk di alat musik lain ada yang bisa main gitar? Ya kan? Tidak ada. Di kelas ini? Tidak ada. Nah kalau di gitar itu ada berapa senar? 6 ya. 6 itu nada senar 1 ini E. Kemudian ini B. Ini D kan? Ini A, ini E. Nah ini G. Sorry. Nah ini G, ini D. Ini A. Jadi di senar 1 ini E. Nah ini B, ini G, ini D, ini G. A, ini. Lima yang selanjutnya E lagi, ya. Nah ini C. Nah kalau C, ini kan B. Ini A. Ini A ke B jaraknya berapa tuh? 1. Nah ini A, ini B, lompati 1 sini. 1 kotak, 1 fret. Nah ini C.
Nah ini C. Nah ini berarti C-nya mulai dari sini, ya. Nah ini Re, D kan? Nah ini D tadi kan? Do. Nah ini Mi, ini E, benar? E. Kemudian Fa di sebelahnya. Fa. Nah ini G. Soalnya G kan? Ini berarti di bawah ini. Lompat lagi satu La di sini. Nah C-nya B, B ini. Do-nya sebelahan di sini. Nah, oke. Nah, coba tekan di situ. Ini si siapa? AB coba. Coba dengan do re mi fa sol la si do yang natural. Itu yang itu kayak itu. Coba dengan do dulu. Oke dulu sabar. Satu lu biar teman-teman paham kalau teori musik ini semuanya sama sebenarnya, cuman kalau itu bentuknya kayak gini, yang ini bentuknya kotak-kotak yang dilangkai. Kalau ini lebih ke putih terus hitam, ini kotaknya yang dilangkai. Coba. Ya. Bentar, agak tahan ya. Ya, 2, 3. Sama kan? Sama kan? Kemudian Re. Sama kan? Kemudian Mi. Sama kan? Terus kalau kita memahami ini, alat musik apapun kita bisa memainkannya, paham ya? Nah, kemudian kita naikkan untuk C sama dengan Do. Ada yang kamu tanya nanti sebelum ke crash, kalian harus tahu dulu pengertian dari crash. Di mana tanda tersebut untuk menaikkan nada setengah laras. Kemudian akhirnya ditambah dengan kata is, misalnya nada C menjadi cis, F pis, G gis, A ais dan sebagainya ya. Nah lalu B yang seperti B itu tanda mol ini, maksudnya di mana tanda tersebut untuk menurunkan nada setengah laras. Kemudian akhirnya ditambah dengan kata S, misalnya nada C menjadi ces. Nah ya. Atau ini tadi, nah ini A menjadi as. Nah ini, jadi selain gis dia juga disebut as. Nah cuman yang kita pelajari untuk pertemuan ini yang crash dulu ya, belum yang mol. Nah kemudian tanda pugar itu untuk mengembalikan nada yang dinaikkan maupun diturunkan setengah menjadi nada semula. Yang tadinya cis jadi C lagi, yang bis jadi F lagi. Paham ya? Paham? Paham. Kalau paham, kita lanjut ya. Kalian baca itu ya di bagian bawah. Susunan nada-nadanya tetap berjarak 1,5, 1,1,1,5. Lalu nada dasar baru ialah nada kelima dari tanda nada lama. Nah untuk menentukan 1 crash, 2 crash, 3 crash, 4 crash, 5 crash itu patokannya dari sini. Nah 5 langkah dari sini. Tapi ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini berarti 1 crash ya, 1 crash. Sorry. Kemudian hitung lagi dari sini untuk 2 crash. 1, 2, 3, 4, 5. ABC. Ini 2 crash. Nah ini seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau di notasi angka G sama dengan Do. Kalau yang ini berarti D sama dengan Do. Oke. Paham ya? Nah, kemudian 3 crash, lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 3 crash. Kalau di notasi angka kita di Indonesia itu A sama dengan Do. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nah, ini 4 crash. Nah, ini 4 crash. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 crash. Nah, sampai sini dulu. Oke. Ya. Nah, sekarang untuk G sama dengan Do. G sama dengan Do. Sampai situ kamu paham? Paham rumusnya kan? Ada yang bisa menentukan G sama dengan Do. Oke. Di sini jangan dulu sini.
letakkan dulu ini apa? Buat ini dah, sambung aja ya. Teruskan. A, B, C, D. Apa tadi? Cari letak do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya. Do titik 8, 1 titik, oke. Oke. Itu apa sih? Nah, yang adanya sih kan, angkanya. Coba dijelasin itu. Kenapa sihnya di situ? Karena ini kan tadi kan jarak dari ini sini satu, ini satu. Kalau Di situ agak situ biar temennya. Iya. jarak dari G ke A satu, ini jarak dari A ke B satu. Ini kan tidak melewati apa namanya? Tosita. Jadi jarak 3 ke 4 setengah. Ini terus jarak 4 ke 5 1, Oke. 5 ke 6 1. Nah, Nah, 6 7. Ini kan kalau misalkan masih di F berarti jaraknya Tengah. 1. Mestinya kan 1 dari jaraknya yang mestinya. Udah kita sampai sini. Jadi bisa 1 terus jarak ini di sini baru setengah. Oh iya. Iya. oke. Ya, jadi sudah paham ya. Jadi jarak dari do ke re itu harus 1, berarti G nya do, A nya di R nya di A ya. Kemudian B nya di B, jaraknya 1. Nah, mi ke fa tetap setengah. Tidak ada jarak jadi langsung ya, langsung. Kemudian fa ke sol 1, maka ini sol ke la 1. Nah, la ke si kan harusnya 1 tuh. Nah, berarti sini nggak bisa di sini kan? Karena nggak ada yang dilangkah, jadi otomatis dia harus melompat ke atas. F-nya dinaikkan setengah, ditambah tanda crash tadi, jadinya fish atau F crash ya, dinaikkan setengah. Kemudian jarak fish ke G setengah, nggak ada yang dilangkah kan? Nah, nggak ada yang dilangkah, berarti dia si kedua jaraknya setengah. Jadi bukan ini sebenarnya, tapi yang ini. Nah, ya setengah. Paham ya? Nah, pokoknya kalau la ke si itu wajib 1. Kalau dia tidak ada di sini, yang dilangkain ada yang dilangkain, berarti dia harus ke atas. Ya. Nah, coba kita mainkan mungkin apa? Dari dulu, gampang ya. Tadi G yang mana ini? Yang ini ya? Oke, ulang. Terus, ya, terus. B, C, terus tiga berjarak ya. Nah itu kalau kita paham, kita bisa menentukannya di manapun. Coba di alat musik lain. Kalau di biola, ini biola ini kita rabai, nggak ada fretnya, nggak ada kotak-kotaknya. Nah ini nada senar 1 E, senar 2 ini A, senar 3 ini D, senar 4 ini G. Ya, kalau G sama dengan Do berarti dia seperti ini, sama. Posisinya 1 1 setengah 1 1 setengah nih, Do. Nah, jadi ada jarak gap di situ, ya. Do, re, mi, 1 kan. Fa. Nah, fa ini sebelahan seperti ini. Ya, fa, sol yang bawah dilepas, la, kemudian si, ini do sebelahan. Nah, itu kalau G sama dengan do ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap alat musik kita harus memahami itu.
Jadi nggak bisa kita menyebut bahwa nada dasar itu hanya ada di C sama dengan Do. Ya, misalnya D sama dengan Do, ini yang bawah. Ini D sama dengan Do. Yang senar 2. Do, ya. Jadi D sama dengan Do. Terus, misalnya bawah A sama dengan Do, berapa kres tadi? 3 kres kan? Yang senar 3. Tuh. Ya. Jadi dari masing-masing nada tergantung dengan nada dasar yang telah ditentukan. Paham ya? Nah, apalagi kalau kalian sudah SMA, kalian harus memahami itu. Ya, jadi ketika C sama dengan Do, D sama dengan Do disuruh memainkan, kalian sudah siap. Jadi jangan lagi kembali ke C sama dengan Do. Nah, itu. Paham ya? Nah, jadi D sama dengan Do sudah bisa saya memainkan D sama dengan Do karena saya sudah tahu letak dari do re mi fa sol la si do di D sama dengan Do. Paham ya? Oke, itu contohnya di alat musik yang lain ya. Sama seperti itu. Jadi setiap kita memahami ini, kita bisa praktekkannya untuk di semua alat musik. Sampai di situ paham? Paham ya? Nah, sekarang tugas kalian ya, tugas kalian itu Bapak kasih LKPD di sini, silahkan kalian diskusi kelompok. Itu nanti ada kamu disuruh mencari dari 1 kres sampai ke 5 kres ya, 5 kres di sini ada. Nanti kalian cari, kemudian nanti Bapak tunjuk per kelompok untuk presentasikan nada dasar dari yang Bapak suruh presentasikan. Paham ya? Paham. Ini kelompok kamu. Ini kelompok kamu. Oke, perhatikan, kamu diskusikan, itu semua kamu buat, ada 1 kres sampai 5 kres kamu buat semua. Nanti misalnya kelompok 1 Pak suruh D sama dengan Do, nah harus kamu presentasikan, kamu mainkan juga di pianikanya itu, di mana letak do re mi fa sol la si do nya. Paham ya? Kamu harus jelasin seperti Pak jelasin tadi, yang seterusnya ini ya. Oke, silakan Pak, kasih waktu 15 menit ya. 15 menit. Perhatikan, biar tidak ribut ya, tidak ribut. Aku menekan itu, kalian bisa pakai aplikasi piano yang sudah Bapak suruh download kemarin. Ya. Nah, nanti ketika maju baru tekan pianikanya.
Kelompok 1 ada yang mau ditanya? Hah? Ada? Yang saya sampaikan ini yang ketiganya Ya, betul. Satu kalau dari ini satu. Kalau dari apa baru kelompok 2 ada kesulitan? Hah? Bisa? Kelompok 3 ada kesulitan? Coba mana sih? Sampai berapa kelas lu? Luar biasa. Depresi. Nanti dijelasin ya, Ini kelompok berapa ya? 5 ada kesulitan? Tidak ada. Sudah berapa kelas kamu buat? Nanti dijelasin ya. Beri waktu dan baru dipraktekkan. Kelompok 4 ada 9. Ada berapa kelas juga? Semua ada buat. Tapi kalau semua dibuat, kita suruh yang mana? Siap, ya. Nanti kamu jelasin. Nanti kamu jelasin. Aku udah kulit jangan ribut, jangan ribut. Selain tidak tapi itu kan selain satu kelas, dua kelas, tiga kelas, kalau ada lagi soal apa itu kan pengertian apa itu dibuat juga itu di situ ya, nanti dikumpul. Dikumpul penilaian tertulis.
Manado. Satu dulu. Desa Manado. Desa Manado. Presiden natural, dan putih semua. Oke. Ini desa Manado kali. Kali desa Manado. Kali. Empat kan?
sudah lihat dari masing-masing kelompok ya, sudah bagus, ada beberapa saja yang salah. Nah sekarang itu semua sudah selesai? Ada? Oke. Sekarang kalian perhatikan presentasi dan ke depan, kalian jelaskan dulu ya. Misalnya nanti suruh kelompok 1 nih D sama dengan Do. Nah kamu buat dulu D, E, apalagi seterusnya. Terus Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do nya di bawahnya. Kemudian kamu jelasin jaraknya ya. Bisa kamu pakai itu ya, nikah gambar yang Pak buat itu ya. Kamu sambung aja itu langsung. Kalau memang kurang sambung nanti. Bisa juga yang itu dihapus ya. Siap ya? Oke, Pak mulai dari kelompok 4. Kelompok 4. Silakan maju ke depan. Ya, Bapak. Wah. Oke, perhatikan dulu, kamu buat presentasikan untuk tangga nada 2 kres di sama dengan Do ya. Kamu buat dulu itunya biar sambil jelasin sambil kawan lihat aku itu urutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang nada 2 kres yang dimulai dari D sampai dengan Do. Dimulai dari D sampai dengan Do yang bisa kita buat. Perhatikan. D, E, P, G, A, B, C, D. Di mana D ini dari Do nya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Untuk rumus intervalnya D ke E itu 1, L ke P itu 1, P ke G itu setengah karena dia Tidak pada kita G ke A itu 1, A ke B itu 1, B ke C itu 1, C ke D setengah. Dari mana kita akan praktekkan? Ini jujur. Suara api. Jangan penyempol itu ganteng. 2, 3. Benar ya? Nah, D sama dengan Do. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4.
Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 bagus ya, sudah bagus. Kemudian kelompok 2. Silakan masuk. Kalian E sama dengan Do. Dibuatin dulu ya, jelasin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2 bakalan menjelaskan tentang tangga nada E sama dengan Do di 4 kres. Nah, untuk tangga nada itu kan dimulai dari E sama dengan Do, Si sama dengan Re, G sama dengan Mi, A sama dengan Fa, B sama dengan La, C sama dengan Tadi sol. ini ya. Ya. B sama dengan Sol, C sama dengan La, D sama dengan Si, dan E sama dengan Do. Nah, untuk rumus intervalnya, karena sudah kita type ini tuh E ke V1, C ke G1, G ke A setengah, A ke B1, B ke C1, C ke D1, dan B ke E setengah. Yang lagi? Praktek kan? Ya, boleh dipraktekkan langsung. Iya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dan kelompok 5. Kelompok 5 A sama dengan Do ya. A sama dengan Do.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi kami tentang tangga nada A dengan Do 3 kres. Ya, saya sebagai kalian tahu lihat ini, tahu lah ya. Ini A sama dengan C, D sama dengan D. Oh iya, A sama dengan Do, B sama dengan Re, C sama dengan Mi, D sama dengan Fa, E sama dengan Sol, F sama dengan La, G dengan Si, A sama dengan Do. Yang mana jarak antara A dengan B yaitu 1, B ke C yaitu 1, C ke D yaitu setengah, D ke E yaitu 1, E ke F yaitu 1, F ke G yaitu 1, dan G ke A sama dengan setengah. Kami akan mempraktekkan A sama dengan Do. Ayo. Benar. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Kalian D sama dengan Do. D sama dengan Do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tangga nada D sama dengan Do, yang di mana D, E, F, G, A, B, C, dan D. Untuk rumus intervalnya itu sama seperti yang Pak Yuda jelaskan, itu rumus intervalnya itu 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Dan mungkin kita langsung kasih contoh. Barengan. Satu, dua, tiga. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Oke, semua sudah presentasi ya. Kita memahami untuk satu lagi ya. Oke, untuk kelompok 3. Kelompok 3
sama dengan do. Nah, sudah ya. Tapi tidak salah. Perhatikan. Perhatikan ini. Oke, sudah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tanggal nada A sama dengan Do dari kelas 3. Jadi dimulai dari A, B, cis, D, E, cis, gis, A. A adalah Do, B adalah Re, cis adalah Mi, D adalah Fa, E adalah Sol, cis adalah La, gis adalah Si, A adalah Do. Untuk rumus interval yang sudah dijelaskan oleh Pak Bida tadi sama, yaitu A ke B 1, B ke cis 1, cis ke D setengah, D ke E 1, gis ke gis 1, gis ke A setengah. Untuk prakteknya boleh langsung. Bagus ya? Oke, Bapak. Oke, perhatikan. Kita semua sudah maju. Ya, untuk yang tertulis sudah dibuat. Silakan dikumpulkan dulu ketua kelompoknya. Oke, dari sini. Oke, perhatikan. Sudah Bapak lihat ya, dari kalian diskusi sampai kalian mempresentasikan ke depan, kalian sudah memahami yang namanya rumusan interval tanggal nada mayor. Ya, jadi sudah nanti Bapak periksa yang untuk tertulis apakah sesuai semua, karena itu dari 1 kelas sampai 7 kelas ya. Karena yang disuruh maju hanya 1 saja kan tadi. Tapi untuk yang maju sudah sempurna ya, jadi sudah bagus, kalian sudah memahami itu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, dari antara kalian, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Yang belum dipahami maupun yang ingin ditanyakan, ada? Ya, Tadi kan ada berdiri.
izin bertanya Kak. Tadi kan yang Bapak sebutkan ini ada 3, ada crash, ada mall, sama satu lagi itu apa Kak? Bukan. Tiga. Nah itu bedanya itu apa Kak? Pak. Yang pertama itu kan kalau crash itu kan jadi is, kalau mall S, kalau buka itu apa Kak? Nah, Oke, itu pertanyaan Aris ya. Jadi perbedaan antara crash, mall dan buka. Nah, kalau crash seperti yang kita pelajari hari ini itu untuk menaikkan nada setengah. Jadinya ditambah is. Misalnya tadi ini contohnya ini kan sol kelah A sama dengan do harusnya kan ini F kan. Karena E ke F itu setengah, kita harus memenuhi jarak 1, jadi dinaikkan setengah jadi fix. Nah, ini namanya crash. Nah, kalau mall itu kita turunkan setengah. Misalnya dari D, ini kan cis. Kalau kita turunkan setengah, cis ini namanya jadinya dash. Tapi sama, antara cis dengan dash itu sama. Cuman perbedaannya itu disebut mall, yang itu disebut crash. Nanti kita belajar, tapi kita pahami dulu yang crash ini, kita selesaikan ya. Nah, untuk tanda pugar yang tadinya ini kita naikkan setengah, kalau kita mau kembalikan lagi ke G, ke F, ke C, ini kita harus kasih tanda pugar di depannya. Itu ada di notasi balok di pertemuan yang akan datang. Nah, nanti ada tanda pugar, kita akan kembali ke nada asalnya. Paham ya? Oke. Ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup, nah sekarang dari antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Harus ada. Ayo. Habib. Oke, silakan. Oke. Yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Oke. Kesimpulan kita pembelajaran hari itu kan kalau tangga nada itu kan sendiri di bagian atas 3 ada tangga nada diatonis, pentatonis, dan kromatis. Untuk hari ini kita mempelajari kan tangga nada diatonis karena dia dibagi lagi menjadi mayor dan minor. Nah, bahwasanya kalau pengetahuan umumnya itu kan kalau do re mi fa sol la si do itu cuma ada di tut putih saja. Tapi kenyataannya itu dari mi fa sol la si do itu juga bisa terdapat di tut hitam. Oke, tepuk tangan untuk ya. Coba yang cewek ya, Zara coba. Kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini, silakan berdiri. Oke, kesimpulan pada hari ini. Jadi kita tahu bahwa seni budaya ini atau seni musik ini ada rumusnya juga. Jadi kita harus tahu bahwa kalau misalkan tuh nada asalnya itu bukan do re mi fa sol la si do, tapi A B C D E F G A B. Terus itu juga kita juga mengenal kan apa banyak tos apa di nada itu di mano B bisa apa jadi do re mi fa sol la si do. Di tos itu jadi ke do re mi fa sol la si do. Oke, duduk. Oke. Satu lagi yang bisa menyimpulkan dari Habib dan Zara. Terakhir baru Bapak simpulkan. Ada lagi? Satu orang lagi? Komplit ya. Ternyata jarak untuk tangga nada pun ini jaraknya sama yaitu 1,5, 1,1, 1,5. Dan kalau misalkan beda yuk berarti salah. Tangga nada dia tadi salah. Oke, kita untuk komplit. Jadi Bapak simpulkan ya untuk pembelajaran kita hari ini untuk tangga nada itu ada bermacam-macam, ada diatonis, ya, ada pentatonis, ada kemudian satu lagi kromatis, ya. Lalu dari pelajaran kita hari ini tangga nada diatonis, khusus diatonis itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu mayor dan minor. Nah, yang kita pelajari itu yang mayor. Nah, rumusannya itu 1,1,5, 1,1,1,5. Ya, jadi untuk mencari do re mi fa sol la si do letaknya itu di mana berdasarkan rumusan
itu. Jadi di alat musik apapun, ketika kalian memahami itu, kalian akan bisa memainkannya. Misalnya disuruh mainkan lagu ini dari C sama dengan Do, D sama dengan Do, kalian bisa memainkannya. Nah, tanpa harus kembali lagi ke C sama dengan Do yang umumnya kita ketahui. Nah, kemudian bahwasanya untuk letak Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do itu bisa terletak di mana? Di mana saja. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Itu tergantung nada dasar yang ditentukan. Kalau di barat itu 1 crash, 2 crash, 3 crash, 4 crash kan? Nah, tapi kalau di kita sudah diterjemahkan 1 crash itu jadi G sama dengan Do, 2 crash D sama dengan Do, 3 crash apa? A sama dengan Do, dan selanjutnya seperti itu. Nah, jadi letak Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do tergantung dari nada dasar yang telah ditentukan. Sampai situ paham ya? Oke. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan ya. Untuk pertemuan minggu depan nanti kalian akan memainkan sebuah lagu ya, itu lagu wajib nasional dulu, lagu Ibu Kita Kartini ya. Ibu Kita Kartini dengan menggunakan 1 alat musik dulu ya. Pianika dulu kita seragamkan ya. Nanti kalau sudah pertemuan-pertemuan selanjutnya baru kita mencoba untuk berbagai jenis alat musik ya. Paham ya? Ya. Nanti kalian bawa lagi apa? Pianikanya. Kemudian HP-nya dibawa untuk aplikasi real piano, nanti latihannya di situ biar tidak ribut ya. Nah, kemudian kalian pelajarilah lagu itu dari rumah ya, dari 1 crash sampai 7 crash, dari C sama dengan Do bila perlu, dari nada dasar sampai 7 crash. Nah, nanti ketika Pak minggu depan suruh memainkan dari mana kelompok kalian masing-masing ini, nah itu tinggal kalian maju saja, latihan sebentar langsung maju. Paham ya? Paham. Sampai itu ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, pertemuan hari ini Bapak akhiri. Untuk ketua kelas silakan dipimpin dalam doa. Mari teman-teman kita akhiri pelajaran kita dengan membaca doa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Agar bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.